Shalom dan selamat pagi semua. Mari kita ambil satu pedoman. Mari kita berdoa untuk doa permulaan. Haleluya Tuhan, kami ucap syukur kebaikan-Mu atas penjagaan-Mu untuk istirahat kami semalam, sehingga pada saat ini Tuhan kami bangun dengan nafas yang baru, dengan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulakan persekutuan kami, biar Tuhan berkati dari permulaan hingga akhir persekutuan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyanyi di dalam Longoi nomor 16. Dalam Longoi nomor 16, rangkap 1 dan 2 saja. Dua nyanyi. Banalko susi ongi kinaringan anta dosa sarap roso tokono. Banalko susi ongi kinaringan Tuhan itama anakom sundu. Banalko susi ongi kinaringan itongolun kasip sumambano kawi. Itongo malaikat ngasumamba kawi sit kinoringan sampai sit penat. Serahkan kepada pembawa firman Tuhan. Oke, salam dan selamat pagi semua. Puji Tuhan karena pada pagi ini sekali lagi kita ada kesempatan untuk bertemu secara Google Meet di dalam Mizbah Doa pagi hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma, surat Roma 12 ayat 3 hingga ayat yang ke-8. Sekali lagi di dalam kitab Roma 12 ayat 3 hingga 8. Dan saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia ataupun Alkitab Berita Baik. Ini yang akan saya gunakan untuk terjemahan. Oke. Kalau sudah menemukan, sekali lagi Roma 12 ayat 3 hingga 8, saya akan memulakan pembacaan firman Tuhan ini di bawah tajuk Hidup untuk Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena kurnia Allah yang sudah dianugerahkannya kepadaku, aku menasihati kamu semua. Janganlah anggap diri kamu lebih daripada yang sepatutnya, tetapi nilailah diri masing-masing dengan rendah hati, menurut kebolehan yang dikurniakan oleh Allah, karena kamu percaya kepada Yesus. Tubuh kita mempunyai banyak anggota, dan setiap anggota tubuh mempunyai tugas yang berlainan. Begitu juga halnya dengan kita. Sungguh pun bilangan kita banyak, tetapi kita satu tubuh, karena kita bersatu dengan Kristus. Kita semua dihubungkan satu dengan yang lain,
sebagai anggota-anggota daripada satu tubuh. Oleh itu, kita harus menggunakan kurnia-kurnia yang berlainan menurut rahmat-Nya yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jika kita mempunyai kurnia untuk mengkabarkan berita daripada Allah, kita harus melakukannya menurut kebolehan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Jika kita mempunyai kurnia untuk menolong orang lain, kita harus menolong mereka. Jika kita mempunyai kurnia untuk mengajar, kita harus mengajar. Jika kita mempunyai kurnia untuk menggalakkan orang lain, kita harus melakukannya. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk berkongsi milik dengan orang lain, harus melakukannya dengan murah hati. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menjadi pemimpin, harus memimpin dengan tekun. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menunjukkan balas kasihan kepada orang lain, harus melakukannya dengan sukacita. Inilah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menjaga memelihara kami di dalam waktu kami tidur semalam. Dan kami bersyukur dengan nafas yang baru dan hari yang baru dan kekuatan yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami pada pagi ini. Bapa, kami mohon supaya biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam setiap pribadi kami sehingga kami dapat mengerti ataupun memahami apakah message firman Tuhan yang kami dengar sebentar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa surat Roma ini berisikan tentang hal-hal yang memberikan kekuatan tentang iman. Bahkan kalau kita kembali ataupun kita coba melihat lebih awal lagi di dalam surat Roma ini, disinilah merupakan pernyataan tentang pemahaman iman yang sebenar itu. Bahkan di dalam teologi Martin Luther sendiri, dia menyebut ataupun Martin Luther mengambil dasar teologinya itu di dalam kitab surat Roma ini. Khususnya di dalam surat Roma 1 hingga pasal 1 ayat 25 hingga 26. Nah, di dalam bahagian ini merupakan daripada buah ataupun apa yang berlaku kepada orang-orang yang beriman. Karena orang seringkali melihat ataupun gunakan ataupun memahami konteks surat Roma ini di dalam sudut yang berbeza. Orang selalu menganggap bahwa cukuplah kalau saya percaya dengan Yesus Kristus, ataupun sudah memadailah kalau saya percaya saja. Oke, karena tersalah tanggap ataupun hanya membaca sebahagian ataupun sepotong ayat di dalam surat Roma ini. Tetapi jelas kalau di dalam bahagian ini Paulus tidak pernah berhenti ataupun di dalam menjelaskan tentang iman ini, Paulus tidak hanya berhenti untuk menyatakan tentang iman itu, tetapi biasanya ataupun sudah menjadi kebiasaan Paulus coba menjelaskan apakah pelengkap-pelengkap di dalam setiap teologi yang disampaikan oleh Paulus. Nah, saya tidak akan mengambil lebih banyak masa untuk menjelaskan latar belakang teks ini. Saya akan langsung menyampaikan tentang apakah bahagian-bahagian ataupun poin yang akan kita pelajari ataupun renungkan bersama di dalam ayat firman Tuhan ini. Nah, di dalam kesempatan ini ada 3 bahagian yang saya mau kongsikan dengan kita, dan saya akan menyampaikannya secara topik ataupun topikal dan tidak akan melihat lebih dalam ataupun tidak akan melihat secara eksegesis ataupun secara ataupun menyampaikannya secara eksposisi, tetapi saya akan lebih menjelas dari sudut topiknya ataupun tematiknya itu. Oke. Bagian yang pertama yang kita perlu pelajari di dalam bagian ini adalah tentang satu persoalan ataupun satu kenyataan tentang mengapa perlunya kita bersatu dengan Tuhan. Oke, mengapa kita perlu? Oke, mengapa kita perlu bersatu di dalam Tuhan? Dan jawabannya itu adalah di dalam ayat yang ketiga sebenarnya, ayat 3b. Ya, ayat 3b. Saya akan baca sekali lagi di dalam ayat 3b. Demikian pembacaan firman Tuhan di dalam ayat 3b ini. Tetapi nilailah diri masing-masing dengan rendah hati menurut kebolehan yang dikurniakan oleh Allah karena kamu percaya kepada Yesus.
Nah, salah satu mengapa kita bersatu dengan Kristus ataupun kita bersatu dengan Tuhan karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tanpa kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak mungkin akan dapat bersatu dengan Tuhan. Kalau kita mendengar tentang Tuhan, itu hanya sampai di minda saja, tetapi tidak sampai di dalam hati, tidak sampai di dalam tindakan kita. Hanya cukup setakat di sini. Kita tahu ada Tuhan, tetapi kita tidak tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tetapi bila kita bersatu dengan Kristus, kita akan tahu siapakah Tuhan yang kita sembah ini. Jadi sekali lagi kita bersatu dengan dalam Tuhan karena kita percaya kepada Yesus. Dan juga di dalam ayat yang kelima kita akan lihat juga bahwa kita bersatu dalam Tuhan karena kita ini adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang kelima itu. Ya. Nah, bagian yang kedua yang saya mau kongsikan dengan kita semua adalah tentang pertanyaan ataupun tentang saya munculkan satu pertanyaan dan moga kita jadikan ini pertanyaan kita bersama. Bagaimana kita meresponi ataupun mempraktikkan ataupun bagaimana kita coba mengungkapkan ataupun mengisytiharkan bahwa kita ini betul-betul hidup bersatu dengan Kristus. Oke, maksudnya di sini macam saya katakan tadi, dan ini juga merupakan salah satu penyelesaian terhadap persoalan-persoalan bapak-bapak gereja di masa yang lalu. Misalnya Martin Luther, Zwingli, John Calvin, dan nanti di kemudian hari itu adalah muncul lagi bapak teologi ataupun bapak-bapak gereja yang lain itu, yaitu yang merupakan pengasas gereja Metodis, yaitu John Wesley. Ya. Nah, antara respon yang boleh kita lakukan ataupun perkara-perkara yang harus kita lakukan bila kita bersatu di dalam Tuhan, ataupun hidup kita ini terarah kepada Tuhan, sangat jelas. Daripada ayat yang ketiga itu kita lihat. Oke, ayat yang ketiga, satu, Paulus menyatakan bahwa dia menasihati kita semua, supaya janganlah anggap diri kita lebih daripada apa yang sepatutnya. Maksudnya di sini kita jangan sombong. Ya, sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus, kita jangan sombong. Segala sesuatu apa yang sudah kita miliki ini, jangan kita sombong terhadap pencapaian kita. Misalnya kalau saya dan Dede, kami merupakan Sioong, kami adalah pelajar-pelajar teologi. Sebaiknya apa yang sudah kami dapat ini pendidikan teologi, ini akan digunakan untuk memberi pengajaran kepada orang supaya dikuatkan dan memberi pengetahuan kepada jemaat, dan bukan untuk menyombongkan diri ataupun menganggap bahwa kami ini adalah yang hebat ataupun kami ini mempunyai pendidikan teologi. Karena tak perlu pun kita mencanangkan ataupun kita pukul gong melalui tindakan hidup kita, melalui kita punya pekerjaan untuk Tuhan. Tuhan sudah melihat bahwa kita ada kurnia untuk ini. Okay. Dan saya terbaca satu buku tentang kepemimpinan ditulis oleh Dr. Tulus Tuu. Dia mengatakan seperti ini. Segala kurnia apa yang ada pada seorang itu sebenarnya digunakan untuk sebagai satu sarana kita untuk bersaksi kepada orang lain, dan juga itu adalah digunakan untuk kebaikan orang lain dan bukan untuk kebaikan diri sendiri. Dalam arti kata yang lain, bagi kita yang ada kelebihan di dalam hal untuk pengajaran ini ataupun kurnia untuk mengajar, karena nanti ini juga dicatatkan di dalam ayat ini, di dalam pasal ini, kita gunakanlah itu untuk kebaikan orang lain. Kita tidak akan mengatakan seperti ini, cukuplah saya yang tahu, cukuplah saya yang percaya dengan Tuhan Yesus. Melainkan itulah selalu saya katakan seperti ini. Saya tidak akan senang ataupun saya tidak akan tenang selagi apa yang saya tahu itu adalah satu yang perlu diperbetulkan dan saya biarkan. Itu kalau saya lakukan seperti itu, memang itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati saya secara pribadi. Justru itu mau tidak mau saya harus nyatakan, asalkan itu betul-betul ada di dalam apa yang dikatakan oleh firman Allah ataupun Alkitab. Saya tidak mau berkompromi.
apa-apa. Oke, itu satu, jangan sombong. Yang kedua, harus rendah hati. Ya, rendah hati dan rendah diri ini berbeza. Perlu kita tahu bahwa rendah hati dan ini juga masih di dalam ayat yang ketiga. Kamu boleh baca itu. Oke, rendah hati menurut kebolehan yang dikurniakan oleh Allah ini. Rendah diri dan rendah hati ini dua perkara yang berbeza. Karena rendah diri selalunya akan mengarah kepada kesombongan. Sementara rendah hati ini, walau macam mana apapun keadaan, kita tetap akan meletakkan bahwa kita ini tidak lebih penting daripada orang lain. Kita akan menganggap bahwa, oh saya ada seperti sekarang ini, tetapi mereka juga ada pada ketika ini. Nah, seperti itu. Artinya, sebijak manapun kita, setinggi manapun kita punya akademik, ataupun apa-apapun pencapaian ataupun pengetahuan kita itu, lebih daripada orang lain, sekurang-kurangnya kita masih ada kesempatan untuk mendengar pandangan orang lain. Kita akan coba mendapatkan juga input daripada orang lain. Karena ada pasti saja seperti firman Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan ini, kita melihat bahwa ternyata memang Allah meletakkan kurnia-kurnia yang ada pada seseorang. Jadi, apapun posisi kita perlu rendah hati. Kali lagi harus ingat, rendah hati dan rendah diri ini berbeza. Rendah diri akan mengarah kepada negatif. Rendah diri akan membuatkan kita tidak dapat menyatakan ataupun menggunakan kurnia yang sepenuhnya yang ada pada kita. Okay. Rendah diri itu selalu akan membuatkan dia, beginilah saya ini, tidak mampu melakukan apa-apa. Ataupun dalam arti kata yang lain, rendah diri ini akan mengarah kepada keadaan kehidupan yang pasif, tidak aktif, mengungsikan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sebagai orang percaya yang sudah bersatu dengan Kristus, kita harus rendah hati. Yang seterusnya kita menggunakan kurnia yang berlainan menurut rahmatnya, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita di dalam ayat yang ke-6. Itu jelas, ayat yang ke-6. Kemudian lebih jelas lagi di dalam ayat yang ayat 6b. Okay, ayat 6b sehingga ayat yang ke-8 itu. Dia akan ulang ini supaya kita akan lebih tahu. Okay, kita akan lebih tahu apa respon kita terhadap kasih Allah kepada kita, ataupun bila kita sudah bersatu dengan Kristus. Bila kita percaya kepada Yesus Kristus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, ini iman kita. Okay? Lalu bagaimana hidup kita di hadapan Allah ataupun di hadapan Kristus? Apakah tindakan-tindakan aktif kita berdasarkan kepada kurnia-kurnia yang Tuhan Yesus berikan? Ayat ke-6b. Jika kita mempunyai kurnia untuk mengkabarkan berita daripada Allah, kita harus melakukannya menurut kebolehan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Itu sudah saya katakan tadi, ya. Jangan kita menyimpan itu terhadap kurnia yang Tuhan sudah Allah berikan kepada kita. Yang seterusnya, ayat ke-7. Jika kita mempunyai kurnia untuk menolong orang lain, kita harus menolong mereka. Ketika kita berada di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, inilah sebenarnya di mana bagaimana kita coba menerapkan kasih Allah itu kepada orang lain, sama seperti kasih Allah yang kita terima. Jadi jika kita mempunyai kurnia untuk menolong orang lain, tetapi kita tidak melakukannya karena ketakutan, pada saat itu sebenarnya kita sedang berada di dalam keadaan peperangan rohani, ya. Kita mau pilih yang mana? Kita mau selamatkan diri kita ataupun kita mau selamatkan orang lain? Jadi ini perkara yang penting, ya, yang perlu kita lihat. Dan selalunya Alkitab tidak tepat. Alkitab merupakan rujukan kita yang paling penting ataupun paling baik. Kemudian juga diteruskan, jika kita mempunyai kurnia untuk mengajar, kita harus mengajar, macam saya katakan tadi. Jadi jangan pikir kita juga sebagai anggota jemaat, jangan kita pernah berpikir kalau ada hamba-hamba Tuhan yang memberi pengajaran, kita akan berpikiran seperti ini. Mentang-mentang dia ada pengetahuan teologi, bercakap saja tentang firman Allah. Ataupun bercakap saja tentang pengajaran.
Kita tahu bahwa ini jelas ada di dalam Alkitab. Bagi yang ada kurnia untuk mengajar, teruskan memberikan pengajaran. Demikian juga di dalam hal pendidikan sekuler. Kalau Anda ada kurnia untuk mengajar kepada anak-anak muda ataupun anak-anak yang masih kecil, gunakanlah itu. Karena itu adalah kurnia yang Tuhan sudah Yesus berikan. Pengajaran ini bukan hanya terbatas di dalam konteks teologi, tetapi pengajaran untuk hidup itu, pengalaman untuk hidup juga boleh dilakukan ataupun diajar kepada anak-anak. Bagaimana berhadapan dengan masa kehidupan yang sukar, bagaimana hidup secara bermoral, itu sangat penting. Gunakanlah itu. Karena itu adalah kurnia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kemudian diteruskan di dalam ayat yang ke-8, jika kita mempunyai kurnia untuk menggalakkan orang lain, kita harus melakukannya. Kalau Anda ada kurnia untuk menggalakkan orang lain, gunakanlah itu untuk menggalakkan orang lain dan bukan melemahkan orang lain. Kemudian, sesiapa yang mempunyai kurnia untuk berkongsi milik orang dengan orang lain, harus melakukannya dengan murah hati. Kalau ada di antara kita yang ada kurnia untuk mengungsikan dengan orang lain terhadap apapun yang ada pada diri kita ini, khususnya ketika di dalam keadaan susah, kita harus mengungsikan milik itu kepada orang lain tanpa kita mencanangkan ataupun kita memukul gong lagi, mau umum-umum lagi. Bila kita memberi, kita kasih umum. Kemudian, sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menjadi pemimpin, harus memimpin dengan tekun. Bagi kita yang ada kurnia untuk memimpin, tidak ada dikatakan di sini kamu simpan saja kurnia itu. Tidak ada dikatakan seperti ini. Tetapi bila Anda coba merenungkan kehidupan Anda dan Anda melihat bahwa Anda ada kurnia untuk memimpin, firman Tuhan mengatakan, sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menjadi pemimpin harus memimpin dengan tekun. Perkataan harus itu tidak ada pilihan. Perkataan harus ini adalah satu kemestian, ini bukan pilihan, tetapi harus dilakukan. Ingat, harus dilakukan, bahkan harus memimpin dengan tekun. Jadi ini memberi semangat kepada Anda yang dapat melihat bahwa ada kurnia untuk memimpin. Kemudian diteruskan lagi, sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, harus melakukannya dengan sukacita. Ketika kita coba ada muncul perasaan belas kasihan kepada orang lain yang berada di dalam keadaan kesusahan, di dalam keadaan yang sangat memerlukan pertolongan, maka lakukanlah itu dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Kita harus, kalau kita berbelas kasihan, marilah kita belajar daripada Tuhan Yesus. Karena ketika di dalam pelayanannya selalu akan dikatakan begini, oleh karena belas kasihan Allah, ataupun oleh karena Yesus berbelas kasihan, maka yang selama ini dianggap najis oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi menganggap, ataupun orang-orang Israel menganggap bahwa orang-orang Samaria ini adalah najis. Tetapi pada saat Yesus melayani, Yesus lahir tampil dengan berbeza dengan orang-orang ahli Taurat ataupun ahli Farisi. Yesus berbelas kasihan kepada mereka yang dihina. Yesus berbelas kasihan kepada mereka yang berada di dalam keadaan tidak diperhatikan. Kalau kita kembali di dalam pengajaran Tuhan Yesus, ada banyak keadaan mereka yang tidak diperhatikan. Mereka orang-orang Samaria, orang-orang yang sudah berzina, anak-anak yatim, para balu, tidak diperhatikan. Tetapi Yesus memperhatikan mereka, berbelas kasihan di dalam semua keadaan ini. Jadi bagi kita yang ada kurnia untuk berbelas kasihan, marilah kita lakukannya. Bukan karena terpaksa, bukan karena nanti harap-harap kalau sudah waktu Krismas dibagi sijil penghargaan. Bukan seperti itu. Tetapi marilah kita melakukannya karena kita tahu bahwa ini adalah kurnia Tuhan untuk kita untuk berbelas kasihan. Dan juga ini kita lakukan dengan sukacita. Saya tahu dan saya sendiri secara pribadi, saya dapat bersaksi beberapa pribadi yang begitu mengasihi keluarga kami. Dan saya tahu mereka ikhlas untuk berbelas kasihan, menolong kami. Puji Tuhan. Dan saya harap saya tidak akan sebut nama-nama yang begitu banyak berbelas kasihan kepada kami, menolong kami.
Biar kiranya itu semua dilakukan karena meresponi kasih Tuhan. Kurnia yang Tuhan sudah berikan, karena bukan semua orang ada kurnia seperti itu. Kalau di kampung kita, kita eh, kita menilai satu persatu pasti saja. Masing-masing ada kecenderungan. Jadi saya harap firman Tuhan ini akan sedikit membersihkan pikiran kita yang selama ini mungkin kita berpikir cukuplah kalau mau percaya saja ataupun beriman saja. Tapi ternyata sekali lagi Paulus tidak pernah berhenti ya di dalam hal iman ini. Bahkan Paulus menekankan tentang hidup untuk Allah, hidup yang sudah bersatu dengan Kristus. Sampai sini perkongsian firman Tuhan untuk pagi ini. Kita akan terus mau berdoa untuk hari ini. Kita terus berdoa khususnya tentang COVID-19, meskipun kemarin Perdana Menteri sudah mengumumkan bahwa kita sudah mencapai 90% secara keseluruhannya immunity ini tentang vaksinisasi ini. Macam manapun kita terus berdoa supaya usaha-usaha yang masih berterusan ini tetap berjalan dengan lancar. Apatah lagi kalau kita di Sabah, kita baru 68% seperti itu. Masih banyak yang mereka perjuangkan untuk memberikan kesadaran bagaimana untuk membantu ya orang-orang, khususnya orang-orang Sabah ini. Kita juga mau berdoa untuk kesehatan sesiapa pun yang tidak sehat, baik mereka yang kita tidak tahu dalam keadaan sekarang ini apa-apa jenis sakit yang berlaku. Seringkali kalau apalagi kalau demam itu akan mengarah kepada ini dianggap sebagai positif COVID-19. Dan banyak lagi sakit-sakit yang terus dianggap ataupun didapati sebagai positif COVID-19. Kita terus berdoa supaya mereka yang sakit tapi yang tidak sehat akan mendapat kesembuhan secara total. Kita juga mau berdoa untuk keadaan gereja kita, di mana gereja kita sudah mulai untuk kebanyakan tempat sudah mulai beribadah secara bersemuka di dalam jemaat supaya tetap mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan pihak pimpinan gereja. Meskipun mungkin ada orang yang berpikiran tidak ada yang periksa, tidak ada yang pantau, tidak ada yang akan tahu apa yang sedang berlaku sepanjang ibadah. Tetapi saya selalu tekankan ini. Inilah integriti kita. Integriti kita sebagai sebagai anggota jemaat. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Tetap ikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk belia-belia kita yang sudah diberikan kesempatan ataupun sudah dipanggil untuk mengikuti pembelajaran ataupun melanjutkan pembelajaran di hospital Fatimah itu. Oke, kita mau berdoa untuk mereka, Herodin, Saprina, dan Surgiawan. Oke, mereka bertiga. Saya pikir bila PM sudah mengumumkan boleh rentas negeri, maka macam tidak lama sudah ini dorang Herod bertolak ke Semenanjung. Kita mau berdoa untuk persiapan hati mereka, berdoa untuk segala urusan, untuk pergi di sana dan di dalam mereka menghadapi suasana baru nanti. Ya, dan akhir nanti kita akan berdoa untuk doa Bapa kami. Untuk menutup kita punya mezbah doa pagi. Mari kita berdoa. Oh hai Bapa kami di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Bapa, pada saat ini kami mau bersatu di dalam doa. Secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang masih lagi berlaku, meskipun Malaysia sudah menunjukkan penurunan case COVID-19 ini. Tapi sebagai jemaat Tuhan, kami tetap terus meletakkan bahwa Engkau adalah Allah kami yang dapat mengatasi segala apapun keadaan. Dan Engkau adalah yang mampu mengatasi secara total di dalam apapun masalah. Oleh sebab itu Tuhan, kami memerlukan pertolongan daripada Engkau. Bapa di sorga, untuk kesempatan ini kami mau bersatu di dalam doa juga. Supaya biar kiranya
Kami tidak lekah dengan keadaan sekarang, meskipun sudah menunjukkan penurunan case COVID-19, baik seluruh Malaysia maupun di Sabah. Bapak, kami mau berdoa supaya biar kiranya setiap kami sebagai rakyat di Malaysia, kami tetap patuh dengan ketetapan ataupun SOP yang sudah diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia bersama dengan Majelis Keselamatan Negara. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu apa yang mereka tetapkan ini bermanfaat untuk kami. Asalkan kami mengikutinya, itu membawa kebaikan kepada kami. Justru itu Tuhan, sebagai rakyat di Malaysia, kami mohon Tuhan supaya kami ada kebijaksanaan untuk menerima segala SOP ini. Kami mohon Tuhan supaya kami dapat mempertimbangkan untuk mengikuti SOP ini. Kami juga mohon Tuhan supaya kami bekerja sama dengan apa saja ketetapan yang sudah diperkenalkan ini. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk kami yang di Sabah ini, di mana kami mendapat tahu bahwa kami masih berada di tahap yang rendah di dalam meneliti vaksinisasi ini. Selain daripada kekurangan vaksin ataupun bakalan vaksin, tetapi juga ada pihak-pihak lain yang masih anti vaksin, yang tidak mau menerima vaksin. Bapa, kami mau berdoa supaya biar kiranya Engkau sendiri yang akan melawat mereka satu persatu. Karena kami sadar Tuhan, betapapun kami memberi pandangan ataupun nasihat, mereka tidak akan terbuka. Mereka yang sudah memang anti vaksin ini tidak akan mau menerima vaksin ini. Justru itu Tuhan, hanya Engkau lagi lah tempat kami bersandar supaya mereka sendiri akan terbuka dan bersedia untuk menerima vaksin, baik yang sedang diusahakan oleh pihak kerajaan pada ketika ini maupun apabila diswestakan nanti. Bapa di sorga, kami juga berdoa supaya kami tetap akur dengan apa saja yang sudah diisytiharkan oleh pihak KKM. Bahkan Tuhan, dimanapun kami berada, kami akan mengikuti SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk keluarga kami secara keseluruhannya. Di dalam hal ekonomi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa ketika di dalam pandemi COVID-19 ini kami sangat-sangat susah. Susah untuk melakukan pekerjaan. Apapun Tuhan, kami mau berdoa supaya biar kiranya bila kami berada di dalam keadaan seperti inilah, kami akan diajar betapa kami memerlukan Tuhan. Kami akan diajar betapa kami harus berhati-hati di dalam apapun pekerjaan kami. Sehingga Tuhan Yesus Kristus, di dalam usaha kecil kami pun, kami akan tetap dapat meneruskan hidup kami. Bapa, berkati Tuhan supaya kami tidak menyalahgunakan kelonggaran-kelonggaran yang sudah ada pada ketika ini, melainkan kami akan menggunakan kelonggaran ini dengan bijaksana sehingga kami melakukan apa yang terbaik saja, untuk terbaik kepada orang lain dan untuk kami, terlebih kami meresponi kasih Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, di dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk keharmonian di dalam keluarga secara keseluruhannya, keluarga Kristen. Tuhan, Engkau memberkati supaya setiap ahli keluarga tetap dapat meneruskan kehidupan yang harmoni, rukun, antara satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan, jika ada perselisihan faham yang terjadi, biar kiranya semuanya diselesaikan dengan kasih, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit, baik yang positif COVID-19, maupun sakit-sakit yang lain, sakit-sakit kronik yang lain. Kami mau bersatu di dalam doa, supaya biar kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati segala apapun yang mereka usahakan, obat-obatan, makanan, minuman yang disediakan, bahkan pihak KKM ataupun Jabatan Kesehatan Malaysia yang bertugas untuk merawat, biar kiranya semuanya ini menjadi saluran berkat kesembuhan, kekuatan, pemulihan secara total kepada mereka ini. Bapa di sorga, pada saat ini juga Tuhan kami mau bersatu di dalam doa secara khusus untuk Herodin, Saprina, dan Surgiawan, mana mereka sudah pun diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran di dalam bidang kesehatan.
di Hospital Fatima Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu untuk persiapan mereka secara pribadi, supaya mereka ini benar-benar sudah dipersiapkan untuk melalui suasana kampus yang baru ataupun pembelajaran yang baru. Sehingga ketika mereka berada di sana nanti, mereka tidak akan rasa tertekan. Mereka tetap dapat mengikuti apapun ketetapan-ketetapan college tersebut. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu untuk proses pengurusan perjalanan mereka dari kampung sehingga ke destinasi yang mereka tujui. Tuhan campur tangan mempermudahkan, bahkan melindungi mereka nanti sehingga mereka selamat sampai ke destinasi yang ditujui oleh mereka. Bapak, untuk hari ini di mana adik ipar saya Ryan yang akan buat pemeriksaan kesehatannya, Tuhan Engkau memberkati, menjaga dan melindungi, bahkan Tuhan di dalam pemeriksaan ini berada di dalam keadaan kondisi yang baik sehingga rawatan yang seterusnya dapat diberikan dengan sebaik mungkin. Bapa di sorga, ada banyak perkara yang belum kami nyatakan, tetapi kami tahu Engkau lebih tahu apa yang kami pikirkan. Justru itu Tuhan, semua suruhan doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah membiarkan kami di dalam keadaan iman kami, di mana Engkau memperingatkan kepada kami dan mengejar kami tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih sampai sini untuk hari ini. Bagi Anda yang meneruskan pekerjaan, selamat bekerja. Bagi Anda yang stay di rumah, kiranya dapat menikmati kebersamaan keluarga dengan harmoni. Tuhan berkati semua. Jumpa lagi. Terima kasih pelayanan. Oke, sama-sama.